Assalamualaikum semuanya, selamat sore, semoga sehat selalu ya. Sore ini dari kelompok 10 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu akuntansi VAT. Apa sih akuntansi VAT itu? Nah, untuk mengatasi penasaran kalian semuanya, yuk langsung saja mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Pengertian akuntansi WAAT. WAAT adalah janji dari suatu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Implementasi dari WAAT ada berbagai macam. Contohnya, murabahah, ijarah, muntahiyah, bitamlik, line facility, jual sewa beli dalam penerbitan sukuk, jual sewa janji beli dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah atau al-tahawud al-islami. Hal utama yang membedakan antara WAAT dan akad adalah hak dan kewajiban hukum akad. WAAT belum menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad, sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad. Penuaian suatu WAAT akan dituangkan melalui suatu akad. Lalu selanjutnya ada landasan syariah akuntansi WAAT. Yang pertama dari Quran Surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan penuhilah janji karena setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang kedua dari hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta. Lalu yang kedua, jika dipercaya ia berkhianat. Dan yang terakhir, jika berjanji ia ingkar. Lalu ada dari Fatwa MUI nomor 85, WAAT harus tertulis dalam akta perjanjian, dan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan terkait pengakuan dan pengukuran dari akuntansi WAAT. Yang pertama yaitu pengakuan. Dalam entitas memberi kesepakatan pada entitas lain maupun terima WAAT yang berasal dari entitas lainnya, sehingga entitas tidak mengklaim liabilitas dan aset yang nantinya akan terjadi atas WAAT pada saat entitas menyerahkan WAAT pada entitas lainnya, sehingga hal itu belum memuat liabilitas maupun aset pada laporan keuangan. Selanjutnya yaitu entitas mengklaim liabilitas atau aset tentang ketika akad dilaksanakan dari dasar WAAT yang mana sebelumnya telah memenuhi aturan PSAK lainnya yang sesuai. Pada saat akad dilaksanakan dari dasar WAAT sebelumnya, entitas mengimplementasikan aturan pada PSAK lain yang sesuai, misalnya PSAK 102 yakni tentang akuntansi murabahah, dan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah. Jadi intinya itu, dalam akuntansi WAAT tidak ada pengakuan aset dan liabilitas yang akan terjadi dari WAAT. WAAT hanya memunculkan potensi aset atau liabilitas di masa yang akan datang serta ketika akad terjadi. Entitas mengakui aset atau liabilitas terkait atas dasar WAAT sebelumnya mengacu pada PSAK lain. Selanjutnya yaitu terkait pengukuran dalam akuntansi WAAT. Yang pertama untuk objek sewa, pada kesepakatan ijarah ditulis perolehan sewa ketika masa kesepakatan untuk diakui ketika keuntungan untuk aset diberikan kepada yang menyewa. Piutang perolehan sewa diukur sebesar harga yang bisa direalisasikan ketika akhir masa pelaporan. Apabila terdapat pengeluaran untuk perbaikan, lalu pengakuan pengeluaran perbaikan objek sewa dijalankan seperti: yang pertama, pengeluaran untuk perbaikan tidak terjadwal, objek ijarah dicatat ketika sedang terjadi. Yang kedua, apabila yang menyewa menjalankan perbaikan secara terjadwal, objek ijarah dengan yang menyetujui yaitu pemiliknya. Selanjutnya ke dalam beban ketika sedang terjadi. Dan yang terakhir yaitu pada ijarah muntahiyah bitamlik dengan melewati penjualan yang berurutan,
pengeluaran perbaikan objek ijaroh kedua di atas yang menanggung yang menyewa, serta yang memilikinya sesuai dengan bagian kepemilikan sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu dalam pembukuan yang dilakukan yang memiliki ketika sedang terjadi pengalihan aset objek ijaroh yang mulainya dari pemiliknya ke yang menyewa pada ijaroh muntahiyah bitamlik tergantung dengan metode pengalihannya. Seperti yang pertama, hibah lalu besaran yang tertulis pada objek ijaroh dicatat dalam beban. Yang kedua, penjualan ketika belum selesainya kesepakatan sejumlah sisa dari menyicil sewa maupun besaran yang telah diakadkan. Lalu beda antar nilai jual dengan besaran yang tertulis objek ijaroh dicatat sebagai laba maupun rugi. Yang ketiga, penjualan sehabisnya akad terselesaikan, lalu beda antar nilai jual serta besaran yang tertulis objek ijaroh dicatat sebagai laba maupun rugi. Dan yang terakhir, penjualan objek ijaroh dengan terjadwal, lalu beda antar nilai jual dengan besaran yang tertulis sebagai objek ijaroh dan sudah terjual dicatat sebagai laba maupun rugi. Sedangkan objek ijaroh yang belum terjual dicatat dalam harta tidak lancar maupun harta lancar sesuai dengan fungsi aset tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran untuk penyewa. Penulisan dijalankan yang menyewa ketika pengalihan pemilikan objek ijaroh dari yang memiliki ke yang menyewa pada ijaroh muntahiyah bitamlik tergantung pada metode pengalihan hak. Seperti yang pertama, hibah yang menyewa mencatat aset serta laba sebanyak harga wajar objek ijaroh yang didapatkan. Yang kedua, pembelian ketika akad belum terselesaikan, lalu yang menyewa mencatat aset sebanyak pelunasan sisa dari menyicil sewa maupun besaran yang telah melalui kesepakatan. Yang ketiga, pembelian ketika akad terselesaikan, lalu yang menyewa mencatat aset sebanyak pelunasan yang telah terjadi melalui kesepakatan. Dan yang terakhir, pembelian pada objek ijaroh yang terjadwal, lalu yang menyewa mencatat aset sebanyak harga pendapatan aset objek ijaroh yang didapatkan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian pada laporan keuangan. Untuk yang memiliki objek sewa, menyajikan perolehan ijaroh dengan neto selepas dikurangi beban yang terkait. Contohnya, beban pemeliharaan, penyusutan, serta perbaikan dan lain-lain. Perolehan ijaroh muntahiyah bitamlik serta ijaroh dicatat ketika kesepakatannya proporsional kecuali perolehan ijaroh muntahiyah bitamlik pada penjualan pada kesepakatan yang disebabkan dengan pelunasan satu persatu objek sewa ketika periode yang berjalan. Piutang perolehan ijaroh muntahiyah bitamlik serta ijaroh diukur sebanyak harga bersih yang bisa direalisasikan saat terakhir pada masa pelaporan. Oke, yang selanjutnya mengenai pengungkapan pada laporan keuangan. Terjadi pengungkapan pada yang memiliki objek sewa pada laporan keuangan mengenai akad ijaroh serta ijaroh muntahiyah bitamlik, namun tidak memiliki batasan pada. Yang pertama, pemaparan umum isi kesepakatan secara signifikan dan terkait, namun tidak memiliki batasan pada. Penempatan wa'ad atau pemindahan hak milik serta mekanisme dan dimanfaatkan. Pembatasan contoh ijaroh lanjut, memanfaatkan agunan apabila ada. Yang kedua, harga pendapatan serta akumulasi penyusutan tiap tim aset ijaroh. Ketiga, letak tempat bisnis jual serta ijaroh apabila ada. Yang selanjutnya yaitu terjadi pengungkapan pada yang memiliki sewa pada laporan keuangan mengenai ijaroh serta ijaroh muntahiyah bitamlik namun tidak memiliki batasan pada. Pemaparan umum isi kesepakatan secara signifikan dan terkait namun tidak memiliki batasan pada. Jumlah pelunasan, letak pada wa'ad yang memiliki guna pemindahan hak milik serta mekanisme yang dipakai apabila ada. Batasan contoh ijaroh lanjut, memanfaatkan agunan apabila ada. Letak tempat transaksi penjualan serta ijaroh serta laba maupun rugi yang dicatat apabila
terdapat transaksi jual serta ijarah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang studi kasus. A memiliki sukuk dengan jumlah tercatat Rp100. Kemudian A dan B melakukan transaksi repo atas sukuk tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut. Pertama, A menjual sukuk ke B seharga Rp98 pada 1 April 2017. Kemudian A berjanji akan membeli kembali sukuk tersebut dari B, dan B berjanji akan menjual kembali sukuk tersebut ke A pada harga kesepakatan sebesar Rp100 pada 15 Mei 2017. Lalu B menjual sukuk ke A seharga Rp100 pada 15 Mei 2017. Kemudian penyelesaiannya, pembukuan A pada tanggal 1 April 2017. Didebit surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 100, kemudian dikredit surat berharga sukuk sebesar 100. Lalu di bank atau kas di debit 98, lalu liabilitas utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali sukuk dikredit 98. Yang selanjutnya yaitu pengukuran nilai wajar. Diketahui nilai wajar sukuk sebesar Rp101. Didebet surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo sukuk sebesar 1. Dikredit pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan sukuk sebesar 1. Pada tanggal 30 April 2017, penerimaan kupon bank atau kas didebet sebesar 1. Pendapatan keuangan kupon atas suku dikredit sebesar 1. Pembayaran kupon ke B. Beban keuangan kupon atas suku didebet sebesar 1. Bank dikredit sebesar 1. Catatan kupon belum dipotong pajak final. Lalu pengukuran nilai wajar sukuk. Nilai wajar sukuk didebit 103. Nilai wajar sukuk sama dengan Rp103. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali didebit 3. Kemudian pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan sukuk dikredit 3. Lalu 15 Mei 2017, nilai wajar sukuk Rp105. Surat berharga sukuk didebit 105. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dikredit 104. Kemudian pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan dikredit 1. Lalu liabilitas utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali di debit 98. Beban keuangan peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan juga di debit sebesar 7. Lalu bank atau kas dikredit sebesar 105. Pada awal tahun, pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan di debit 5. Pendapatan komprehensif lain keuntungan dari perubahan aset keuangan tersedia untuk dijual di debit 2. Lalu beban keuangan peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan di kredit 7. Lalu pembukuan B pada 1 April 2017, nilai wajar sukuk Rp101. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali di debit 101. Kemudian bank dikredit 98. Lalu pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan dikredit 3. Lalu pada 30 April 2017, penerimaan kupon bank atau kas di debit 1. Pendapatan keuangan kupon atas suku dikredit 1. Pengukuran nilai wajar suku. Nilai wajar suku Rp103. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali di debit 3. Pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan di kredit 3. Lalu 15 Mei 2017, nilai wajar suku sebesar Rp105. Bank atau kas di debit 105. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali di kredit 104. Lalu pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan di kredit 1. Sudah tutup buku pada awal tahun. Pendapatan keuangan peningkatan nilai wajar aset keuangan di debit 7. Lalu pendapatan komprehensif lain keuntungan dari perubahan aset keuangan tersedia